Pengalihan peruntukan dana APBD 2024 oleh tim anggaran pemerintah daerah, dengan Ketua, ketika itu, Sekdakap Seluma, Hadianto, dan Kepala Badan Keuangan Daerah, Sumiati, yang dilegalkan dengan Peraturan Kepala Daerah, Bupati Seluma, Erwin Oktavian, untuk kemudian menjadi hutang sebesar 37 miliar rupiah, mengindikasikan begitu brutalnya tata kelola keuangan Pemkab Seluma, 2019-2024. Tragisnya, pengalihan dana kegiatan yang bersumber dari APBN, meliputi dana alokasi khusus atau DAK, dana alokasi umum atau DAU, termasuk dana bagi hasil atau DBH, untuk kegiatan yang tidak ada di dalam APBD, dilakukan tanpa sepengetahuan lembaga legislatif, atau DPRD Kabupaten Seluma. Pejabat Sekdakap Seluma, Dedi Ramdhani, diwartakan warnabengkulu.co.id, edisi 18 Juli 2025, mengungkapkan, pengalihan anggaran 37 miliar rupiah, diketahui setelah Badan Pemeriksa Keuangan, atau BPKRI Perwakilan Bengkulu, merilis laporan hasil pemeriksaan, atau LHP Audit APBD Kabupaten Seluma 2024. Pengalihan anggaran, untuk kegiatan yang sebelumnya tidak ada di APBD, dilegalkan dengan Peraturan Kepala Daerah, atau Perkada, karena APBD Perubahan 2024, tidak disahkan DPRD. Setahu saya, Perkada tidak boleh membuat kegiatan baru, hanya untuk melakukan pergeseran. Ini berbeda, anggaran 37 miliar rupiah, seluruhnya untuk kegiatan baru, kata Dedi, seperti dikutip warnabengkulu.co.id. Di lain pihak, pengalihan anggaran pada dasarnya tidak diperbolehkan, apalagi untuk DAK dan DAU, karena peruntukannya sudah ditentukan pemerintah pusat, sesuai pengajuan pemerintah daerah. Itu sebabnya, BPK memberi catatan khusus. Terlebih, imbas dari pengalihan anggaran, saat ini menjadi hutang Pemkab Seluma, tambahnya. Untuk diketahui, rincian pengalihan dana kegiatan APBD 2024, warisan era pemerintahan Bupati Seluma, Erwin Oktavian, dengan Ketua TAPD, ketika itu, Sekdakap Seluma, Hadianto, dan Kepala BKD, Sumiati, meliputi DAK fisik, 5,2 miliar rupiah, DAK non-fisik, 1,9 miliar rupiah, DAU bidang pendidikan, 8,6 miliar rupiah, DAU bidang kesehatan, 4,5 miliar rupiah, DAU bidang pekerjaan umum, 3,9 miliar rupiah, DAU kelurahan, 105,4 juta rupiah, DBH sawit, 7,1 miliar rupiah, JKN atau Jamkesda, 277,3 juta rupiah, termasuk dana insentif fiskal stunting, 5,7 miliar rupiah. Sebelumnya, diwartakan berbagai media, dana insentif fiskal stunting, diyakini dari Kementerian Keuangan RI, 2023, sebesar 5 miliar 700 juta rupiah, yang diduga dialihkan tidak sesuai peruntukan, meliputi kepada RSUD Tais, dengan peruntukan pengadaan obat dan vaksin, 1 miliar rupiah, serta pengadaan bahan habis pakai, 800 juta rupiah. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan, 896.200.000 rupiah, untuk perbaikan rumah tidak layak huni, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 500 juta rupiah, dengan peruntukan fasilitasi tim penggerak PKK. Dinas Kesehatan, dengan peruntukan Jamkesda, 2 miliar 27 juta rupiah, dan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat, 371.600.000 rupiah, Dinas Lingkungan Hidup, 91 juta rupiah, dengan peruntukan penanganan sampah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB, 70 juta rupiah, dengan peruntukan promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Terpisah, seperti diberitakan Bintang TV sebelumnya, seorang kepala OPD, yang demi keamanan statusnya sebagai pejabat ASN, tidak akan disebut nama, mengungkapkan, ada kegiatan di OPD yang dia pimpin,
dan oleh berbagai media dinyatakan program penurunan stunting, dibiayai dengan dana insentif fiskal stunting 2023, adalah tidak benar. Saya tegaskan, kegiatan tersebut bukan kegiatan penurunan stunting, yang dibiayai dengan dana insentif fiskal stunting 2023, bukan. Tetapi murni, kegiatan OPD yang dibiayai dengan dana APBD 2024. Pernyataan yang sama juga disampaikan kepada penyidik ketika saya dimintai keterangan di Polda Bengkulu, kata si kepala OPD, kepada produser eksekutif Bintang TV, Khairuddin MDK, dalam keterangannya beberapa waktu lalu, yang juga sudah tayang di Bintang TV sebelumnya. Seorang petinggi LSM setempat, yang meminta tidak disebut nama, dengan alasan sungkan, karena beberapa pejabat ASN di Pemkab Seluma, adalah keluarga dekatnya, ketika dikonfirmasi tentang pernyataan kepala OPD, mengatakan, yang patut menjadi pertanyaan adalah, secara administrasi, pencairan dana kegiatan yang dimaksud, apakah dicairkan sebagai kegiatan yang dibiayai dengan APBD 2024, atau sebagai kegiatan yang dibiayai dengan dana insentif fiskal stunting 2023. Atau justru, selain dicairkan sebagai kegiatan yang dibiayai dengan APBD 2024, juga dicairkan sebagai kegiatan yang dibiayai dengan dana insentif fiskal stunting 2023. Itu yang rancu, yang harus dicari tahu oleh Bupati Seluma, Teddy Rahman, ujarnya. Dari Studio 1 Bintang TV Bengkulu, jurnalis Bintang TV Seluma, Edi Santoso dan Suparman, serta juru kamera dan video editing, Marco Melandri, melaporkan.